Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih semangat dan berkah insyaallah, saya ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ilal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan mursalin qaimas samawati wal aradin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin imamil muhtadin qa'idil mujahidin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Minha arba'atun hurum al-hajju asyhurun ma'lumat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam badru bil a'mali fitnah. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 4 bulan Dzulhijjah kita. Artinya beberapa hari lagi kita akan ketemu dengan Idul Adha. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Wabil khusus nikmatul al-Islam, nikmatul al-iman, nikmatul sehat wal afiyah. Ini sangat penting kita optimalkan kembali nikmat-nikmat yang ada dalam kehidupan kita ini, kita jadikan sebagai pondasi, landasan dalam kehidupan kita yang fana untuk membangun kembali amal-amal unggulan kita, wabil khusus di bulan Dzulhijjah ini. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ada apa dengan bulan Dzulhijjah ini? Dahsyat bulan Dzulhijjah. Ada 3 poin yang kita akan bahas di sini. Nanti yang pertama, Dzulhijjah ini termasuk bulan haji. Yang kedua, Dzulhijjah termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Dan juga di dalam bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang sangat luar biasa, yang dikatakan afdalu ayyamid dunya al-ashrul. Hari-hari dunia yang paling utama, yang paling mulia adalah 10 awal Dzulhijjah ini. Dan juga termasuk amal-amal saleh kita yang luar biasa, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 poin yang insyaallah yang kita kaji secara singkat. Dzulhijjah bulan haji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidal fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ya sekalian, ulama-ulama kita mengatakan bahwa bulan-bulan haji itu mulai bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada yang mengatakan bulan haji ya semua bulan yang ada. Artinya apa? Ramadan ketika dia niat haji itu masih ada sebagian yang mengatakan boleh melakukan ihram pada waktu Ramadan. Tapi Syafi'iyah mengatakan mulainya haji bulan Syawal. Di Syawal itu sudah mulai kita masuk ke sana, kemudian kita ihram. Tergantung niatnya apa, apakah hajinya ifrad atau hajinya tamattu atau hajinya qiran. Ya sekalian, setiap ibadah dalam Islam itu selalu
dampak yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini adalah kebaikan-kebaikan. Terbentuk sebuah akhlakul karimah setiap ibadah, termasuk haji ini. Makanya nggak boleh ada rafas, nggak boleh ada fusuk, nggak boleh ada jidal. Kita bicara yang kotor pada waktu haji, kita melakukan suatu tindakan yang fusuk, kita haji tapi debat terus jidal, fala rafas. Kenapa? Yang diinginkan oleh akhlakul karimah ada ketakwaan di situ. Maka diperintahkan, bekali diri kamu ketika haji at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sampai kemarin Ramadan. La'allakum tattaqun. Aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ibadah salat kita ujungnya juga membangun akhlakul karimah. Dijawab sekalian, maka luar biasa ya. Beberapa hadis ya. Rasulullah bersabda, orang yang haji yang saat ini ada 210 lebih ya, ribu dari Indonesia. Ketika kita melakukan haji, kita mendapatkan al-hajju al-mabrur, nggak ada balasan kecuali al-jannah. Ya, luar biasa sekalian. Dan juga dalam hadis yang lainnya, kalau kita melakukan ibadah haji, kemudian kita tinggalkan rafas, fusuk, kemudian jidal, kita pulang ke negeri kita seperti apa? Bayi yang lahir, roja'a kayumin waladasu ummuhu. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala dan juga luar biasa dalam haji ada Arafah. Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau orang haji nggak bisa masuk Arafah, nggak sah hajinya. Tahun berapa itu ada kan jamaah Indonesia yang berapa bis nggak bisa masuk Arafah sehingga harus diulang lagi. Dulu ikut ada travel yang luar biasa ya, ribuan yang biasanya setiap tahun dia membawa jamaahnya. Tapi ada masalah pada saat itu. Dan jemaah sekalian, di bulan ini juga ada Arafah. Hari Arafah itu di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Al-hadis riwayat Imam Muslim, Al-Imam Nasai, Al-Imam Ibnu Majah. An Ibnu Musayyib qalat Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin akthara min ay yu'tika Allah fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Enggak ada hari di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan pada hari Arafah. Hari Arafah jatuhnya hari Kamis depan, karena tanggal 1-nya kemarin hari Rabu. Hampir sama, Indonesia sama Saudi tidak beda. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, lain hadis kaitan dengan al-hajju al-mabrur. Qala Nabi rawi Imam Ahmad, hajjun mabrurun laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur jemaah sekalian, enggak ada balasan kecuali Allah memberikan orang itu kita ini al-jannah. Ketika ada sahabat yang tanya, apa itu makna mal hajjul mabrur ya Rasulullah? Qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Artinya lebih kuat kembali amal-amal sosialnya. Ya, ini namanya al-hajju al-mabrur. Selain akidahnya lebih kokoh, imannya yang luar biasa, ibadahnya juga begitu ketika kita pulang dari haji itu. Bukan sebaliknya. Ketika di sana luar biasa, tahajudnya luar biasa, malam-malam jalan dari hotelnya jam 2, jam 3 itu biasa itu.
Ya, ketika pulang ada perubahan. Nah ini beda kan. Di jemaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan-bulan atau 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri inda Allah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya sekalian, Allah berfirman dalam surat ini, artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya 12 bulan. Sejak dulu fi kitabillah, tafsirnya sejak fi laufin mahfuz, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langitnya, kemudian juga buminya. Minha arba'atun hurum, sebagian dari 12 itu ada yang 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu 4 bulan itu? Kita dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 4 bulan jemaah sekalian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian juga Muharram, kemudian Rajab. Al-hadis rawi Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Artinya ini hampir sama redaksinya dengan ayat tadi. Hanya Rasul mengingatkan zaman itu terus berlalu, berputar. Sebagaimana hayatihi, sejak awal, kondisi awalnya diciptakan zaman itu. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu enggak ada bulan yang ke-13. Kecuali bulan, mungkin kalau ASN itu bulan gajian biasanya, bulan ke-13 atau bonus itu. Minha arba'atun hurum, Rasul mengatakan thalathatun mutawaliyat, 3 yang berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban, dan juga 1 yang pisah adalah bulan Rajab. Ya jemaah sekalian, 4 bulan ini luar biasa. Kita harus menahan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman sepanjang 4 bulan ini. Ini sudah lewat kemarin Dzulqa'dah. Jemaah sekalian, Masya Allah, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimin luar biasa. Kita selalu ketemu waktu-waktu yang luar biasa. Contohnya kemarin kita ketemu Ramadan, puncaknya ibadah kita yang luar biasa. Kita langsung masuk ke Syawal. Ada sunnah 6 Syawal. Kita melanjutkan ya kebaikan-kebaikan yang kita bangun pada waktu Ramadan sampai kemudian kita ketemu Syawal, langsung masuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah, Dzulqa'dah. Fala tadlimu fihin anfusakum, jangan sekali-kali melakukan kezaliman di bulan-bulan itu. Coba sekalian, sahabat Ibnu Abbas, Al-Imam Al-Qatadah mengatakan, kezaliman yang kita lakukan di 4 bulan ini adalah dosanya a'dhamu dzanban wa wizran. Jadi kalau kita melakukan kezaliman di 4 bulan itu sangat luar biasa, dosanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bulan Dzulhijjah ini bulan yang ada 10 awalnya dahsyat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama kita mengatakan, jemaah sekalian, hari-hari atau 10 hari awal ini itu lebih utama, lebih luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari bulan Ramadan, kecuali Lailatul Qadar. Ini hadisnya. Rawahu al-Imam Al-Bazzar bi sanadin hasanin, al-Imam Abu Ya'la bi sanadin sahihin, dan juga al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib dari sahabat Jabir ibn Abdullah. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdhala ayyamid dunya, masyaallah, sesungguhnya hari-hari dunia yang paling utama adalah ayyamul asr, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Kita sudah lewat 3 hari ini. Jadi sekalian, makanya semuanya amal-amal soleh kita yang kita lakukan di 10 hari ini sangat-sangat luar biasa, sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10-nya Korban, yang paling amal yang sangat-sangat dicintai Allah. Ma'amila adamiyun yauman nahri amalan ahabba ila Allah min hiraqati ad-dam. Ya, makanya ini luar biasa bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah bersabda, jemaah sekalian, kaitan dengan amal saleh yang luar biasa. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dan juga ada sebagian redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli tafsir, konsultan pada saat zaman Amirul Mukminin sahabat Umar bin Khattab. Masih muda tapi dijadikan sebagai konsultan sahabat Umar, yang ceritanya banyak juga yang dinukil dalam kitab-kitab ketika para sahabat senior yang ditanya oleh sahabat Umar kaitan dengan turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath, An-Nasr. Semuanya para sahabat mengatakan itu tandanya ketika kita menang diperintahkan untuk tasbih dan istighfar. Tapi jawabannya Ibn Abbas ketika ditanya oleh sahabat Umar, apakah sama? Wahai Ibn Abbas, faqala la. Itu tanda ajalnya Rasulullah sudah dekat. Maka dalam riwayat Rasulullah itu banyak beristighfar sebelumnya wafatnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Meskipun juga ulama-ulama kita mengatakan ketika ada kemenangan diperintahkan juga bertasbih, beristighfar, bukan ada kesombongan dan sebagainya. Ya sekalian, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-asr. Gak ada hari di mana amal saleh kita sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang jihad fi sabilillah, apakah lebih kalah tingkatannya dengan amal saleh yang kita lakukan dengan tanggal 1 sampai tanggal 10? Kalau Nabi walal jihad fi sabilillah, iya,
Meskipun ketika ada orang yang jihad fi sabilillah di luar tanggal 1 sampai tanggal 10, amal soleh kita yang kita lakukan di tanggal-tanggal ini sangat luar biasa, lebih afdal daripada al-jihad fi sabilillah, kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali ada seorang muslim, laki-laki muslim yang berangkat jihad fi sabilillah, dia enggak balik. Artinya apa? Syahid minasyuhada. Contohnya saudara kita yang ada saat ini di Gaza, mungkin juga nggak tahu apakah di Pakistan sama intinya apa, karena ada mulai juga. Apakah ini tanda-tanda zaman ada perang dunia lagi? Ukraina belum selesai, lanjut ke Gaza yang sampai saat ini ribuan syuhada, mobil khusus anak-anak luar biasa, genosida yang luar biasa sampai saat ini. Dijawab sekalian, amal soleh itu kayak apa? Ini rawi Imam Bukhari, redaksinya beda, tapi sama intinya. Kalau Nabi mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi, qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatir bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bi syai'in. Ini sama. Ya sekalian, amal soleh itu apa saja? Ulama-ulama kita mengatakan, wa qawluhu al-amal salih yashmal, mencakup as-salah, salat, was-sadaqah, sedekah kita, was-siyam, puasa kita, salat kita, sedekah kita, puasa kita lakukan pada saat-saat ini sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikra, zikir kita, wa takbir, takbir kita, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran, wa birrul walidain, lakukan birrul walidain, berbaik pada kedua orang tua kita, wasilatul arham, menyambung silaturahim, wal ihsan ilal khalqi, lakukan itu sesuatu yang baik, kebaikan-kebaikan pada manusia yang lain, wa husnal jiwar, lakukan kebaikan dengan tetangga, wa hiraqatad dam, dan juga termasuk berkorban, wa ghadzalika, dan semuanya kebaikan yang lainnya. Dijelaskan. Jadi salat kita, entah itu yang wajib, yang kita jaga, dan juga yang sunnah, sangat luar biasa. Maka kita harus tetap meningkatkan yang sunnah-sunnah pada saat-saat ini. Qobliyah kita, ba'diyah kita, tahajud kita, witir kita, doha kita, suruk kita, ini sangat luar biasa. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini semuanya adalah sarana yang bisa menjadikan kita min ahli al-jannah. Ya sekalian, Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal. Beliau pada waktu itu bersama-sama Rasulullah dalam perjalanan. Dia mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah fi safarin wa asbahtu yawman qariban minhu. Pada waktu suatu hari pagi-pagi sangat dekat saya dengan Rasulullah. Langsung saya gunakan untuk bertanya Rasulullah. Wa nahnu nasiru faqul ya Nabi Allah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, ceritakan padaku amal yang bisa masukkan saya al-jannah dan juga menjauhkan dari api neraka. Ya sekalian, pertama Rasulullah mengatakan, laqad sa'alta an azim, ya Mu'ad, kamu bertanya pada sesuatu yang sangat-sangat agung. Tapi hal ini sangat mudah bagi hamba Allah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jemaah sekalian, rukun Islam, sarana menuju jannatullah adalah rukun Islam. Syahadat kita,
kemudian juga salat kita, kemudian zakat kita, puasa Ramadan kemarin, dan juga haji. Luar biasa. Jemaah yang mulia Allah. Kemudian yang sunnah dikatakan adalah abwabul khair. Pintu-pintu kebaikan itu adalah sunnah semuanya. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair? Ya Mu'ad, mau enggak saya tunjukkan kaitan dengan pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, puasa sunnah. Junnah, benteng. Iya kan? Wasadaqatu tudfi'u al-khati'ah, sedekah yang bisa memadamkan keburukan kita, kesalahan kita, dosa kita. Wasalatul rajuli fi jawfil lail, salat malam. Ini adalah abwabul khair. Jemaah sekalian, perlu kita susun kembali ya. Yang sunnah-sunnah kita perbanyak, sujud kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hadis yang rawi Imam Muslim ini, sama juga ketika ditanya kaitan dengan sarana menuju al-jannah, Rasulullah juga mengatakan alaikum bikathratus sujud, banyak sujud. Artinya apa? Banyak melakukan salat sunnah. Jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ummul mukminin yang ketika mendengar bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa seorang muslim yang sholat setiap hari 12 rakaat yang sunnah, bukan yang wajib, Allah akan memberikan rumah baitan fil jannah, yaitu ummul mukminin Ummu Habibah, dan selalu istiqomah sampai wafatnya melakukan hal ini. Ternyata ulama-ulama kita mengatakan 12 rakaat itu adalah qobliyah ba'diyah kita. Kalau kita rajin menjaga qobliyah ba'diyah kita setiap hari, setiap malam, Allah memberikan rumah fil jannah, baitan fil jannah. Kalau kita jaga sampai 1 tahun, berapa rumah Pak? Lalu kalau setahun setiap hari dikasih 1 rumah, 360 kan, luar biasa. Dan ini landasan ulama-ulama kita kaitan dengan qobliyah ba'diyah. Al-hadis rawaim Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Nasai dari Ummul Mukminin Aisyah. Salat 12 rakaat itu 4 rakaat qabla dhuhr, sebelumnya zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. Makanya qobliyah ba'diyah itulah yang dikatakan itsna asrata rakaatan. Ini ada hadis yang lainnya tapi menggantikan tadi ba'dal isya, 2 rakaat sebelum asar. Maka kadang-kadang kenapa ada orang yang nggak mau sholat apa itu sunnah qoblul akhir asar? Kenapa? Karena dia pakai hadis yang lainnya, bukan muakkad katanya. Dalam hadis yang lainnya, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelumnya asar, Allah akan berikan rahmat pada orang itu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa. Wah, ini hadis luar biasa, meskipun dikatakan dhaif. Rawinya Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay ta'abbada lahu fiha min asri dzulhijjah. Gak ada hari-hari di mana Allah mencintai ketika Allah makbul disembah daripada ketika hamba-hamba ini menyembah Allah, ya ta'abbad lillah azza wa jalla di 10 awal Dzulhijjah. Hadhil ayyam al-asr fa'akthiru fihinna min at-tahlil
wa takbir wa tahmid. Kemudian khusus doa di hari Arafah, besok hari Kamis. Rasulullah bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik orang berdoa itu adalah doa ketika hari Arafah. Meskipun kita nggak di sana, nggak wukuf di sana, tapi kita optimalkan hari Arafah dengan berbanyak zikir, kita memperbanyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang kita bisa kita gunakan untuk memperbanyak zikir sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin yang terakhir adalah korban. Korban suatu amal yang sangat dicintai Allah. Arwah Imam Ibnu Majah dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Kenapa? Hewan korban itu akan datang yaumul qiyamah lengkap dengan tanduk-tanduknya. Ya, semuanya. Ya. Kuku-kukunya, bulu-bulunya semuanya lengkap bersama yang berkorban. Darah sebelumnya jatuh ke tanah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keikhlasan dalam berkorban sangat penting, ketakwaan. Kenapa? Daging darah itu enggak sampai Allah Subhanahu wa taala kecuali yang sampai Allah adalah ketakwaan kita ketika kita berkorban. Siapa mungkin Allah Subhanahu wa taala ini apa sih hukumnya lah ini? Biasanya pakai hadis ini. Al-Hanafiyah mengatakan wajib bagi yang punya kelapangan rezeki setiap tahun dia berkorban. Ini hadis yang dipakai. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jangan sampai mendekati musala atau masjid kami ketika orang lapang dari umat ini kemudian dia enggak mau berkorban. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, meskipun jumhur ulama mengatakan itu sunnah bagi hadis ini. Riwayat Muslim, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Kemarin awal bulan ini hari Rabu. Ketika kalian melihat di awal bulan Dzulhijjah ini, wa arada ahadukum ada yang ingin di antara kalian ayudhhiya mau korban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Maka disunnahkan sejak hari Rabu kemarin, Pak, Bu, kalau kita sudah korban atau mau kepingin korban belum dapat, itu disunnahkan di awal sudah. Jangan sampai kita potong rambut kita, potong kuku kita. Sebagian Hanabilah mengatakan haram, meskipun jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Kalau seandainya kok tiba-tiba kita potong rambut, itu enggak ada masalah karena itu dikatakan sunnah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan yukrah, makruh ketika kita melakukan begitu. Ya, ini hadisnya ini. Di zaman bin Allah Subhanahu wa taala, nah ini ya kondisi dengan korban, ya, korban untuk keluarga dan sebagainya. Di hadis ada ayat yang kaitan dengan ini luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging korban kita, darah korban kita gak sampai pada Allah. Akan tetapi yang sampai pada adalah ketakwaan kita ketika kita melakukan korban itu. Jadi sekalian, coba kita melakukan muhasabah kembali dengan waktu-waktu kita yang ada, nikmat-nikmat yang ada. Coba kita susun kembali amal-amal soleh kita, wabil khusus di awal bulan ini, Dzulhijjah ini. Dan umumnya untuk Dzulhijjah dan juga Muharram dan juga bulan-bulan selanjutnya. Karena kita nggak tahu
Yang pasti kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu apakah kita sampai ketemu lagi Dzulhijjah tahun 1447. Maka saat ini kita optimalkan kembali, kita gunakan semuanya yang ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jemaah sekalian, ada 3 poin. Dzulhijjah ini bulan yang luar biasa. Bulan haji. Haji ibadah yang memadukan energi fisik kita dan juga energi harta kita. Ujungnya al-jannah. Kayak bayi kalau kita melakukan haji yang benar. Kemudian salah satu bulan yang dikatakan minha arba'atun hurum harus kita optimalkan di 4 bulan ini. Dan juga yang terakhir tadi adalah amal saleh kita. Sepanjang kita lakukan, apapun yang kita lakukan sangat dicintai Allah, yaitu tanggal 1 kemarin sampai tanggal 10 hari Jumat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan ketakuan kita, apakah itu ke hewannya atau ke orangnya gitu? Mohon penjelasan. Oh baik, ini hadisnya. Apakah kita nggak boleh memotong rambut atau kemudian kuku hewannya atau orangnya yang korban? Ini jelas adalah orangnya. Wa arada ahadukum ayudhhi falyumsik. Makanya kalau kamu ingin berkorban, maka tahan, jangan sampai potong rambut kita dan keluarga kita ya. Kenapa? Korban itu kan bisa untuk kita sama keluarga. Dan tadi hadis tadi Abu Ayyub Al-Ansari, jadi orangnya bukan hewannya. Yang ini yang disunahkan. Wa adfari, ya kalau hewan ya jangan sampai dia apa-apa yang dipotong-potong dulu, ya kan? Kalau dirapikan monggo. Hewan kan sudah, kalau sudah untuk korban ya udah, itu semua adalah nantinya dinilai luhum wa khususnya wa damwa. Tapi ini hadis ini untuk kita. Hanya 2 hukum tadi, ada yang sunnah, ada yang wajib. Wajib itu sebagian Hanabilah, jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Kalau seandainya kita lakukan itu, Al-Malikiyah mengatakan makruh, dimakruhkan. Jadi artinya ya saat ini kita nggak pakai gunting lagi sampai nantinya Jumat. Kalau sudah korban kita sudah di sembelih, ya sudah selesai. Kalau korbannya yang di Gaza, harus tanya kepada lembaga yang sudah yang melakukan itu, sudah dipotong belum gitu ya. Kalau di tempat lain kita tanya. Ya, kalau kita di Jakarta kan mungkin kita lihat langsung gitu. Mungkin yang saya sampaikan bisa dilihat juga di kitab-kitab yang lain. Tapi karena waktunya sudah masuk Isya, kita sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.